Halo, selamat datang di video pembelajaran matematika bersama dengan saya, Diah Wulansari, dengan NIM 2225193 dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai diagonalisasi. Nah, masalah pada diagonalisasi itu ada masalah vektor agent yang jika diberikan suatu matriks A, n dikali n, apakah terdapat sebuah basis untuk R pangkat n yang terdiri dari vektor-vektor agent A? Nah, yang masalah diagonalisasi atau bentuk matriks itu, jika diberikan suatu matriks A, n dikali n, apakah terdapat sebuah matriks P yang dapat dibalik sedemikian rupa sehingga P inverse A adalah sebuah matriks diagonal? Nah, masalah sebelumnya menyiratkan terminologi berikut ini, yaitu pada definisi yang berbunyi, sebuah matriks bujur sangkar A dikatakan dapat didiagonalisasikan jika terdapat sebuah matriks P yang dapat dibalik sedemikian rupa sehingga P inverse A adalah sebuah matriks diagonal. Nah, matriks P dikatakan mendiagonalisasi A. Selanjutnya yaitu teorema 7.2.1 yang berbunyi, jika A adalah sebuah matriks n dikali n, maka kedua pernyataan berikut ini adalah ekuivalen. Yang pertama, A dapat didiagonalisasi. Yang kedua, A memiliki n vektor agent yang bebas linier. Adapun bukti dari teorema tadi yaitu, pada pernyataan A implikasi pernyataan B, karena A diasumsikan dapat didiagonalisasi, maka terdapat sebuah matriks yang dapat dibalik. Misalnya P, matriks P, seperti berikut ini. Nah, berdasarkan rumus P inverse A adalah diagonal, nah katakanlah P inverse A sama dengan D, di mana D bentuk matriksnya seperti berikut ini. Nah, berdasarkan rumus P inverse AP sama dengan D, bahwa AP sama dengan PD, jelasnya AP sama dengan akan membentuk matriks lambda 1 P11, lambda 2 P12 sampai dengan lambda n P1n, dan lambda 1 P21 0 sampai dengan lambda n. Nah, jika kita menetapkan P1, P2 sampai dengan Pn menotasikan vektor-vektor kolom dari matriks P, maka dari bentuk 1, urutan kolom-kolom AP adalah lambda 1 P1, lambda 2 P2 sampai dengan lambda n Pn. Nah, akan tetapi dari rumus 6 subbab 1.3 urutan kolom AP adalah AP1 sampai dengan APN, sehingga kita memperoleh AP1 sama dengan lambda 1 P1 dan sampai APN sama dengan lambda NPN. Nah, karena P dapat dibalik, vektor-vektor kolomnya semua tak nol. Sehingga berdasarkan bentuk yang nomor 2 tadi, lambda 1 sampai dengan lambda N adalah nilai agent dari A, dan P1 sampai dengan Pn adalah vektor agent yang terkait. Nah, karena P dapat dibalik dari teorema 7.1.5, kita memperoleh P1 sampai dengan Pn itu bebas linear. Dengan demikian, A memiliki n vektor agent yang bebas linear. Selanjutnya yaitu bukti dari pernyataan B, implikasi pernyataan A. Nah, asumsikan bahwa A memiliki n vektor agent P1 sampai dengan Pn yang bebas linear dengan nilai-nilai agent lambda 1 sampai dengan lambda n yang terkait. Misalnya, matriks P membentuk seperti berikut ini. Nah, P ini adalah sebuah matriks yang vektor-vektor kolomnya adalah P1 sampai dengan Pn. Nah, berdasarkan rumus nomor 6, pada subbab 1.3, vektor-vektor kolom dari matriks hasil kali AP adalah AP1 sampai dengan APN. Nah, namun AP1 ini sama dengan lambda 1 P1 sampai dengan APN sama dengan lambda N kali Pn. Sehingga AP akan sama dengan PD. Nah, di mana D adalah matriks diagonal yang memiliki nilai-nilai agent
lambda 1, lambda 2, sampai dengan lambda n sebagai entry-entry diagonal utamanya. Nah, karena vektor-vektor kolom matriks P bebas linier, P dapat dibalik, nah sehingga pada bentuk 3 yang di atas ini dapat dituliskan kembali sebagai P inverse AP sama dengan D. Nah, jelasnya A ini dapat didiagonalisasi. Nah, ada pun prosedur untuk mendiagonalisasikan sebuah matriks. Yang pertama, tentukan n vektor agent dari A yang bebas linier. Nah, misalkan P1 sampai dengan Pn. Nah, untuk menyelesaikan langkah 1 ini, kita terlebih dahulu mencari suatu cara untuk menentukan apakah matriks A n dikali n yang diberikan memiliki n vektor agent yang bebas linier dengan menggunakan teorema sebelumnya. Dan kemudian kita membutuhkan suatu metode untuk menentukan vektor-vektor tersebut. Nah, langkah yang kedua, bentuklah sebuah matriks P dengan P1 sampai dengan Pn sebagai vektor-vektor kolomnya. Dan langkah yang ketiga, matriks P inverse AP kemudian akan menjadi diagonal dengan lambda 1 sampai dengan lambda n sebagai entry-entry diagonalnya secara berurutan, di mana lambda 1 adalah nilai agent yang terkait dengan PI untuk I sama dengan 1, 2, sampai dengan n. Adapun contohnya yang pertama yaitu menentukan matriks P yang mendiagonalisasi matriks A. Pertanyaannya, tentukan sebuah P yang mendiagonalisasi A. Itu 0, 0, negatif 2, 1, 2, 1, 1, 0, 3. Adapun penyelesaiannya yaitu dari subbab sebelumnya kita memperoleh persamaan karakteristik dari matriks A, yaitu lambda dikurangi 1 dikali dalam kurung lambda dikurangi 2 kuadrat sama dengan 0. Nah, dari persamaan karakteristik ini kita akan memperoleh nilai agentnya yaitu 2 dan 1. Nah, dari nilai agent ini kita akan mendapatkan nilai vektornya atau vektor agentnya yaitu negatif 1, 0, 1, dan 0, 1, 0. Dan pada nilai agentnya 1 kita akan memperoleh vektor agentnya yaitu negatif 2, 1, dan 1. Nah, dari ketiga vektor tadi akan membentuk suatu matriks A yang dapat didiagonalisasi. Sehingga P sama dengan 0, 0, negatif 2, 1, 2, 1, 1, 0, 3 yang mendiagonalisasikan A. Nah, untuk memastikan kebenarannya, kita coba menggunakan rumus P inverse AP. Sehingga akan menghasilkan 2, 0, 0, 0, 2, 0, dan 0, 0, 1. Nah, dari sini terbukti bahwa P dapat mendiagonalisasikan A. Selanjutnya yaitu contoh 2, yaitu matriks yang tidak dapat didiagonalisasi. Adapun pertanyaannya yaitu tentukan sebuah P yang mendiagonalisasi A sama dengan 1, 0, 0, 1, 2, 0, negatif 3, 5, 2. Nah, penyelesaiannya yaitu yang pertama kita cari persamaan karakteristik dari matriks ini. Sehingga kita dapatkan persamaan karakteristiknya yaitu lambda dikurangi 1 dikali dalam kurung lambda dikurangi 2 kuadrat sama dengan 0. Nah, dari persamaan karakteristik ini kita akan mendapatkan nilai agentnya yaitu lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan 2. Nah, pada lambda sama dengan 1 akan menghasilkan vektor agent yaitu 1/8, negatif 1/8, dan 1. Dan pada nilai agent sama dengan 2 yaitu vektor agentnya yaitu 0, 0, 1. Nah, karena matriks A ini kan matriks 3 kali 3. Nah, secara keseluruhan hanya terdapat 2 vektor basis. Maka A tidak dapat didiagonalisasi. Selanjutnya yaitu teorema 7.2.2 yang berbunyi, jika V1 sampai dengan Vk adalah vektor eigen dari matriks A yang terkait dengan nilai-nilai eigen yang berbeda, yaitu lambda 1 sampai dengan lambda k,
maka lambda 1 sampai dengan lambda K adalah himpunan bebas linier. Selanjutnya yaitu teorema 7.2.3 yang berbunyi, jika sebuah matriks A, n dikali n memiliki n nilai eigen yang berbeda, maka A dapat didiagonalisasi. Adapun contohnya yang ketiga yaitu dengan menggunakan teorema 7.2.3. Nah, setelah kita tadi lihat contoh yang kedua, bahwa matriks A sama dengan 0, 1, 0, 0, 0, 1, 4, negatif 17, dan 8. Nah, dari sini kita akan mendapatkan nilai eigennya yaitu 4, 2 ditambah akar 3, dan 2 dikurangi akar 3. Nah, dari sini A ini dapat didiagonalisasi. Nah, untuk membuktikannya, kita dapat menggunakan rumus ini, P inverse dikali AP, sehingga akan menghasilkan 4, 0, 0, 0, 2 ditambah akar 3, 0, 0, 0, 2 dikurangi akar 3. Nah, untuk suatu matriks P yang dapat dibalik, jika diinginkan, matriks P dapat diperoleh dengan menggunakan metode seperti yang ditunjukkan pada contoh pada nomor 1 tadi. Selanjutnya yaitu contoh 4, matriks yang dapat didiagonalisasi. Nah, dari teorema 7.1.1, nilai-nilai eigen sebuah matriks segitiga adalah entry-entry yang terdapat pada diagonal utamanya. Nah, sehingga sebuah matriks segitiga yang memiliki entry-entry diagonal utama yang berbeda dapat didiagonalisasi. Nah, sebagai contoh matriks A yaitu negatif 1, 2, 4, 0, 0, 3, 1, 7, 0, 0, 5, 8, 0, 0, 0, negatif 2. Nah, dari sini ada sebuah matriks yang dapat diagonalisasi. Selanjutnya yaitu teorema 7.2.4 yang berbunyi, keanekaragaman geometri dan aljabar. Jika A adalah sebuah matriks bujur sangkar, maka yang pertama, untuk setiap nilai eigen dari matriks A, keanekaragaman geometrinya adalah kurang dari atau sama dengan keanekaragaman aljabarnya. Nah, yang kedua, matriks A dapat didiagonalisasi jika dan hanya jika keanekaragaman geometrik setiap nilai eigen adalah sama dengan keanekaragaman aljabarnya. Adapun menghitung pangkat sebuah matriks. Nah, jika A adalah sebuah matriks n kali n dan P adalah sebuah matriks yang dapat dibalik, maka P inverse AP ini dalam kuadrat sama dengan P inverse dikali A dikali P dikali P inverse dikali A dikali P. Maka akan menghasilkan P inverse dikali A kuadrat dikali P. Nah, secara lebih umum untuk bilangan bulat positif sebarang K, yaitu dalam kurung P inverse dikali A dikali P dipangkatkan K sama dengan P inverse dikali A pangkat K dikali P. Nah, dari persamaan ini, jika A dapat didiagonalisasi dan P inverse dikali AP sama dengan D adalah sebuah matriks diagonal, maka bentuknya akan seperti berikut ini. Nah, dengan menyelesaikan persamaan ini, untuk memperoleh A pangkat K akan menghasilkan A pangkat K sama dengan P dikali D pangkat K dikali P inverse. Nah, persamaan terakhir ini menyatakan pangkat ke K matriks A dalam konteks pangkat ke K sebuah matriks diagonal D. Nah, akan tetapi, D pangkat K sangat mudah dihitung. Sebagai contoh, jika D sama dengan D1 0 sampai dengan 0, 0 D2 sampai dengan 0, lalu 00 sampai dengan Dn, maka D pangkat K sama dengan D1 pangkat K 0 sampai dengan 0, 0 D2 pangkat K sampai dengan 0, lalu 0 sampai dengan Dn pangkat K. Adapun contoh yang kelima, yaitu pangkat sebuah matriks. Nah, kita gunakan cara nomor 10, bentuk nomor 10 yang tadi. Nah, untuk memperoleh A pangkat 13, di mana A sama dengan 0, 0, negatif 2, 1, 2, 1, 1, 0, 1, adapun cara penyelesaiannya yaitu matriks A ini dapat didiagonalisasi oleh matriks P, yaitu negatif 1
negatif 2, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Dan bahwa D sama dengan P inverse AP yang sama dengan 2, 0, 0, 0, 2, 0, dan 0, 0, 1. Nah, sehingga dari bentuk 10 diperoleh A pangkat 13 sama dengan P dikali D pangkat 13 dikali P inverse. Sehingga akan membentuk seperti berikut ini. Dan hasilnya yaitu negatif 8190, 0, negatif 16382, 8191, 8192, 8191, 8191, 0, 16.383. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.